Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saudara. Sebuah kesempatan yang indah Tuhan berikan buat saudara dan saya di hari yang ke-8 dalam rangkaian ibadah doa pencurahan Roh Kudus. Kita mau tetap tinggal setia, menantikan janjinya Tuhan, tetap tinggal setia di bawah kaki Tuhan, dan karena kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau satukan hati kita untuk sama-sama kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk sebuah kesempatan kembali Tuhan berikan bagi kami untuk kami bersekutu bersama-sama, menyatukan hati kami. Dan kami mau menantikan janji Tuhan dengan kesetiaan, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami menerima kebenaran firman-Mu, tutup bungkus kami hamba-Mu dengan kuat kuasa yang daripadamu Tuhan, agar setiap taburan firman yang keluar dari bibir hamba-Mu itu adalah menjadi isi hati-Mu bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus, kami siap dibentuk, kami siap membebaskan Roh-Mu bekerja dalam kami Tuhan. Kami memberikan yang tanah hati kami yang paling baik. Oleh karena itu Tuhan, kami siap menerima firman-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kalau pada saat ini satu renungan dengan tema mengenal, mau dipimpin dan diperbaharui. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saya di sini garis bawahi berkumpul di satu tempat. Satu gambaran tentang kesetiaan, satu gambaran tentang kesehatian. Ada kesehatian, dan karena apa saudara? Di saat beberapa orang bersepakat untuk tetap tinggal, untuk mau berkumpul, menyatukan hati, menyatukan segenap pikiran, mencurahkan segenap hidup ini untuk tetap tinggal, saat itulah Roh Kudus Tuhan curahkan. Karena Roh Kudus dicurahkannya hanya ke dalam hati yang terbuka dan mau menerimanya. Ingat ya saudara, pilihan itu selalu ada dua, mau atau tidak mau. Bukannya bisa atau tidak bisa, bukan, tapi mau atau tidak mau. Hanya simpel itu saja saudara. Dan tapi kalau kita tidak mau, maka itu akan terasa berat untuk kita melakukan sesuatu. Ya, dan kembali kepada firman, Roh Kudus dicurahkannya hanya bagi orang yang mau menerimanya dengan hati yang terbuka dan setia. Kemudian saudara, kita kembali di ayat yang kedua. Bagaimana cara Roh Kudus itu bekerja? Ayat yang kedua, dan ini apa yang terjadi ya saudara, di saat Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang, apa yang terjadi? Di ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka
untuk mengatakannya. Di saat Roh Kudus bekerja, ada satu pekerjaan yang luar biasa, ada satu pekerjaan yang dahsyat, yang Tuhan nyatakan, yang bisa dirasakan oleh seseorang. Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena apa? Karena kejadiannya aja dahsyat dan luar biasa. Seperti dikatakan dalam Efesus 3 ayat yang ke-20, dikatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Satu pekerjaan yang dahsyat yang akan terjadi, saudara. Kuasa dalam bahasa aslinya diartikan dinamis, asal kata dari dinamit. Sebuah dinamit kalau sudah bekerja akan terjadi satu hal yang luar biasa. Dia dapat merobohkan sebuah gedung yang sangat tinggi sekalipun, dia mampu merobohkannya. Dia bahkan menghancurkannya. Seperti juga seorang nelayan yang bisa mengambil ikan di laut dalam jumlah yang banyak. Karena apa? Karena pekerjaan dinamit. Seperti itulah gambaran Roh Kudus, saudara. Bagaimana dahsyatnya Roh Kudus kalau sudah bekerja dalam diri seseorang. Digambarkan seperti ada sesuatu yang turun dari langit, seperti tiupan angin yang keras. Bahkan seperti api yang bertebaran. Dahsyat dan luar biasa. Roh Kudus memampukan kita melakukan perkara-perkara yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa, yang mustahil bagi manusia. Mustahil bagi manusia, karena apa? Karena seringkali manusia melihat apa yang dilihat oleh mata jasmani ini. Manusia tidak bisa melihat ada satu kuasa yang bekerja di dalam diri seseorang. Dan kuasa itulah yang memampukan kita untuk melakukan sebuah perkara-perkara yang besar. Oleh karena itu, saudara, kenali pribadi Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang menolong. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 16-17. Roh Kudus adalah pribadi yang menolong anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau mengenalnya. Dan Roh Kudus akan mengajar. Seperti yang digambarkan dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-13. Oleh karena itu jangan padamkan roh. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19, singkat saja saudara dikatakan, janganlah padamkan Roh Kudus. Janganlah padamkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan menolong saudara dan saya, Roh Kudus yang akan mengajar saudara dan saya, Roh Kudus yang akan memberitahukan hal-hal yang besar, hal-hal yang mustahil. Dia akan memampukan saudara dan saya untuk melakukan. Jangan menganggap remeh pengajaran dan nubuatan-nubuatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gali terus firman Allah. Kita harus hidup melekat kepada Tuhan.
dengan kesungguhan hati, dengan kerelaan hati, dengan hati yang penuh dengan kerinduan akan Tuhan. Memuji senantiasa kebesaran kuasa Tuhan, menyembah Dia dengan hati yang penuh dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Setiap hari lakukan. Maka Allah akan memberikan karunia-karunia Roh Kudusnya. Di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-8 sampai 10 ada 9 karunia Roh Kudus yang akan diberikan kepada pribadi lepas pribadi, saudara dan saya. Masing-masing diberikan karunia-karunia yang berbeda. Puji Tuhan, Tuhan baik, saudara. Dia baik bagi anak-anak yang setia, bagi anak-anak yang mau, bagi orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan. Karunia-karunia yang luar biasa itu Dia akan curahkan buat saudara dan saya. Ada karunia yang berkata dengan hikmat, ada karunia yang berkata dengan pengetahuan, ada karunia yang memiliki iman yang besar di dalam diri seseorang. Dia memiliki iman yang penuh kepada Tuhan. Ada orang yang diberikan karunia untuk menyembuhkan. Ada orang yang diberikan karunia untuk mengadakan mujizat. Ada karunia untuk bernubuat, membedakan roh. Ada orang yang dapat diberikan karunia untuk berbahasa roh. Dan ada orang yang diberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Oleh karena itu, jangan padamkan roh. Amat terlebih, saudara, jangan kita malah mendukakan Roh Kudus. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-5, di dalam Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, jangan mendukakan roh itu. Dikatakan firman Tuhan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jangan kita mendukakan Roh Kudus, saudara, dan jangan keras kepala. Di dalam Kisah Rasul 7 ayat yang ke-51 juga jangan angkuh, jangan sombong, jangan tunda-tunda waktu, tapi biarlah kita memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan, memberi diri sepenuhnya, memberi hidup kita sepenuhnya menjadi saksi Kristus. Karena apa? Karena kita mau membuka diri kepada Roh Kudus itu untuk bekerja. Kita mau memberi diri untuk Roh Kudus itu menjadi penolong dalam kehidupan kita, menjadi saksi Kristus. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, saudara. Pikirkan perkara-perkara yang dari roh itu. Pikiran kita tidak menjadi serupa dengan dunia, tapi pikiran yang selalu diperbaharui. Roh Kudus itu akan memberikan pembaharuan di dalam pikiran kita, sehingga pikiran kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan, saudara. Kesempatan Tuhan masih berikan buat saudara dan saya. Nantikan dengan setia Roh Kudus itu. Biarlah kita mau kobarkan setiap hari. Hidupi Roh Kudus itu dalam diri kita.
maka perkara-perkara besar itu akan mampu untuk kita lakukan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara dan saya. Biarlah kita kenali Roh Kudus senantiasa. Kita mau dipimpin oleh Tuhan dan kita mau senantiasa diperbaharui. Mari kita bersatu hati dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Hati kami mau Tuhan. Kami mau menyiapkan diri kami. Memberi diri kami sepenuhnya. Hanya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kami mau dipimpin oleh Engkau Tuhan. Kami mau senantiasa hati kami, pikiran kami, perkataan kami diperbaharui senantiasa oleh Roh-Mu. Bekerjalah dalam kami Tuhan, berkaryalah Allah Roh Kudus senantiasa dalam kami, agar kami boleh menjadi pribadi yang semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau lanjutkan doa kami kepada Tuhan, biarlah Tuhan bekerja dalam setiap jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Mereka pun boleh mengalami kemenangan yang indah. Bahkan kami mengalami satu kemenangan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Terima kasih, segala pujian, ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan memberkati.